Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Terima kasih yang sudah hadir hari ini. Kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 6 di mata kuliah Mekanika Fluida, Teknik Perminyakan STT Migas Balikpapan. Tentang saluran air terbuka. Minggu lalu kita sudah membahas tentang aliran dalam pipa atau saluran air tertutup lah. Ini kita bahas tentang saluran air terbuka. Gimana sih cara ngitung? Kemarin kan sudah kita belajar masalah ketika dia menghitung kecepatan aliran, tekanan aliran di dalam pipa. Ini gimana kalau misalnya dia di luar? Kayak contoh seperti contoh di sungai ini ya, di gambar ini sungai, di parit, di selokan, itu kan termasuk saluran air terbuka. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu silahkan untuk kelompok 6 mempresentasikan materinya. Silahkan. Sementara orang tua itu meninggal. Ya itu sebenarnya saya punya, tapi itu hari waktu ada waktu bikin sertifikat masih sama orang tua. Orang tua jadi saya punya. Ya, silakan dimulai kelompok 6. Saluran air terbuka, saluran terbuka di mana wadah penampung air tersebut dalam kondisi terbuka. Sebagai contoh adalah selokan. Saluran terbuka mempunyai tenaga hidrolik yang sangat besar. Hal ini dikarenakan karena adanya kedalaman air. Secara umum, saluran terbuka adalah turbulen. Oleh karena itu, tekanan yang ada di permukaan aliran tersebut bisa disamadengankan tekanan atmosfer. Itu ada gambar dari free surface yang artinya permukaan bebas dan kedalamannya. Klasifikasi saluran air terbuka. Ini ada gambar aliran alami. Aliran alami itu yang terbentuk secara alami dan tidak ada unsur campur tangan manusia. Sedangkan aliran buatan yang dapat diatur dibangun dengan fungsi utama untuk mengalirkan air. Klasifikasi saluran aliran air terbuka. Nah, ini ada gambar klasifikasi saluran air terbuka, yaitu saluran buatan, saluran alami, penampang terbuka, penampang tertutup. Perbandingan saluran aliran air terbuka dan tertutup. Terbuka ada tekanan atmosfer. Aliran airnya tergantung gravitasi, bermacam-macam jenis bentuk salurannya. Tertutup, tidak ada tekanan atmosfer, aliran airnya tergantung tekanan, biasanya terbentuk sirkular.
Pak. Yang satu punya ada. Ini adalah rumus persamaan. Masih tahu dari keperangannya sampai yang mengantar pembarat menang kerja bersama sekretariat. Persamaan Guan-Lin quarter adalah untuk menentukan nilai C secara empiris. Saluran terbuka hanya dapat dilakukan menggunakan rumus empiris karena hanya ada variabel yang berubah. Rumus Q sama dengan AV itu adalah untuk menentukan debit aliran. A untuk tampang aliran, V untuk kecepatan aliran. Terus yang V sama dengan CMI itu untuk menentukan kecepatan aliran. Ini adalah tabel kondisi permukaan saluran. Bentuk-bentuk saluran itu ada rektangular, trapezoidal, triangular, sirkular, parabolik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu undang-undang tentang apa? Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang apa? Usaha politik, korupsi, sosial, ekonomi. Korupsi ya? Jeng, tadi kayaknya kamu dapetin apakah penegak hukum yang bisa melakukan pemeriksa? Aduh. Jeng. Ini sudah selesai presentasinya. Soalnya kalau Riko ada yang bisa backup kah? Soalnya kan Riko lagi kurang sehat. Oh iya, Yang bisa tampilin aja slide-nya, nanti aku bantu jelasin ya. Iya. Maksudnya yang ini udah yang tadi aja slide yang belum dijelaskan kan, yang kanal itu apa, flume itu apa. Yang ini nah. Ini. Iya, soalnya kan Riko lagi nggak enak badan. Oh iya. Belum. Sebagai mahasiswa kita. Dengerin. Sebagai mahasiswa, jika Anda mendapati sebuah tindak pidana korupsi di wilayah tempat tinggal Anda, ya, ini adalah jenis-jenis saluran air terbuka. Ada kanal, flume, sama apa itu? Ada kanal, flume, sama cloud. Sama selanjutnya itu ada drop, tunnel. Bisa sudah Kak? Peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan dalam peraturan pemerintah nomor Ya, itu mungkin itu aja yang dapat kami jelaskan. Mohon
Ya, oke. Terima kasih untuk kelompok 6. Selanjutnya kita langsung masuk sesi tanya jawab aja. Oke, silahkan untuk kelompok lain ingin bertanya. Silahkan, bagian tadi belum Ini merasa dijelaskan atau mungkin saya, gimana. Pak. Ya, silahkan, Smith. Sebelumnya saya mau lapor, Pak. Hmm. Portal kami nggak bisa terbuka. Oh, barusan tadi lihat saya mau kok. Ada juga yang bisa. Ada Tadi aku pembaruan. bisa. Oh ya, sudah Tapi yang gini. lain nggak. Ya, nggak apa-apa. Gini, kan sampai jam 17.30 ya, kita 17.40 ya. Sampai jam segitu, coba nanti Ya, Pak. dicek terus. Kalaupun nanti nggak bisa, nanti WA ke saya ya. Nanti biar Oh. saya permission lah di situ. Izin kalau memang sudah hadir nanti, tapi di ICE-nya nggak kebuka. Nggak apa-apa. Oke. Itu nggak masalah ya. Oke. Ya, Saya ingin silakan. bertanya Ya. soal yang kan tadi ada yang saluran alami buatan, terus ada yang contoh-contohnya seperti kanal, tunnel, cut. Saya ingin bertanya, apakah itu hanya sekadar sebuah ilustrasi dalam materi ini, atau dalam ilustrasi-ilustrasi tadi ada persamaan atau tujuan-tujuan dari jenis saluran aliran air terbuka ini, Pak? Yang Maksudnya, ini? apakah hanya sekadar gambar? Iya. Yang kanal, flow, apa bedanya gitulah ya? Iya. Nah, jadi apakah gini. Ini hanya sekadar gambar atau? Ya, bukan. Jadi apa ya? Kita tahunya parit, selokan, sungai dan yang lainnya. Ini saya jelaskan dulu yang sebelumnya dari awal deh, dari awal. Slide kedua, Riko, setelah judul. Halo, Riko. Slide kedua sebelum judul. Ya. Saluran terbuka, sama tadi yang seperti saya bilang di pertama ya, kan kemarin tuh aliran dalam pipa berarti saluran tertutup. Tidak ada tekanan atmosfer lah, kita bilang P0-nya itu nggak ada, karena dia tidak terbuka, tekanan udara yang 1 atm itu. Saluran terbuka di mana wadah penampung air tersebut dalam kondisi terbuka, sebagai contoh adalah selokan. Saluran terbuka mempunyai tenaga hidraulik yang sangat besar, hal ini kan dikarenakan karena adanya kedalaman air, sama seperti pipa, aliran dalam pipa ya, atau fluida statis yang pas di kolam renang itu ya. Secara umum, nah biasanya saluran aliran terbuka itu turbulen ya. Kenapa? Karena sebelumnya kalian dengar kayak suara ting 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 gitu nggak sih? Nggak kedengaran nggak? Halo? Ya, kedengaran nggak? Mungkin jaringannya, Pak. Kayaknya itu indikator jaringannya sedang tidak bagus, tidak Iya, stabil. bukan. Maksudnya kalian dengar itu juga? Atau cuman saya? Iya, Pak. Oh, dengar juga? Ya. Oh ya, Iya, sudah. Dengar, Pak. Nggak apa, nanti coba saya matikan. Kayaknya nanti mungkin mengganggu di rekaman. Nggak apa, itu emang sengaja saya nyalain supaya tahu siapa yang masuk. Tapi nggak apa, nanti tak matikan setelah inilah. Gitu. Mohon maaf terganggu sebelumnya. Oke, jadi seperti ini ya. Next, coba next. Di slide selanjutnya. Nah, jadi ada 2 aliran terbuka itu, ada yang alami, ada yang buatan. Alami itu contohnya situ ada sungai. Sungai dalam artian dia terbentuk secara alami, bukan dibentuk oleh manusia. Bendungan dibentuk oleh manusia kan. Nah, kalau sungai, parit mungkin, tapi yang parit yang memang terbentuk sendiri, bukan ada bata-batanya dan sebagainya gitu. Nah, terus dan yang lainnya lah, sungai sih lebih banyak, air terjun dan sebagainya, itu aliran alami. Nah, kalau aliran buatan itu parit, terus itu seperti ini kanal dan lain sebagainya. Nah, untuk aliran next. Nah, untuk aliran ini ada 2 ya, aliran open channels namanya, aliran terbuka. Itu ada natural channels yang tadi aliran alami dan aliran buatan artificial channels ya. Natural channels itu bawahnya apa sih namanya? Dasarnya itu nggak jelas, nggak rata, nggak bisa kita tebak ini segitiga, ini bulat, ini apa, nggak jelas ya. Karena dia terbentuk dari alam. Sedangkan kalau artificial channels yang buatan itu open cross section sama cover cross section. Apa sih maksudnya open cross? Open cross itu dia terbuka, benar-benar terbuka ya. Kayak parit,
tapi nggak ditutup atasnya ya. Contoh kalau cover cross section berarti dia ditutup atasnya. Contoh kayak kanal ya, kanal itu kayak selokan yang besar yang di bawah jalan. Kalau di luar negeri itu di bawah jalan itu dia parit, dia termasuk saluran air terbuka. Dia bukan aliran dalam pipa loh, karena dia di kanal, tapi dia ada tekanan PO di situ atau atmosfer. Jadi dia termasuk saluran air terbuka, bukan saluran air tertutup ya. Oke, next. Nah, untuk saluran air terbuka yang artificial channels ini ada dua. Nah, ini terbuka dan tertutup ya, tadi saya jelaskan. Oke, next. Ya, selanjutnya. Nah, jadi untuk jenis aliran air terbuka itu ada 6 macam. Sebelumnya, oke. Ada kanal. Ya, kanal itu ya terbuka seperti ini, parit dia. Ya mungkin kalian sempet lah ya masih di sini gitu ya 2019, maksudnya walaupun sekarang udah di kampung masing-masing gitu, kayak di depan dom ya, tahu dom. Nah jadi ada parit seperti itu. Nah itu kanal ya, bisa kita bilang itu kanal lah, kanalnya Balikpapan lah itu. Nah seperti itu ya, seperti itu kanal ya. Dia diatur sama bawahnya ada semen-semen kan, jadi diatur untuk alirannya kemana. Yang kedua itu ada flume. Flume ini khusus untuk yang mungkin kita tidak temui di sini, di Balikpapan. Mungkin di kampung kalian ada flume di sawah untuk pengairan, irigasi. Ya, jadi dia di atas bambu atau kayu biasanya itu airnya, dan itu khusus untuk pertanian, untuk flume ya. Sedangkan cut di sini ini adalah sambungan, bukan sambungan, masa transisi dari saluran air terbuka yang buatan menuju ke saluran air yang alami. Contoh situ cut dari parit yang sudah dibuat menuju ke tempat yang luas, tempat yang bebas ya, seperti itu yang alami. Cut. Oke, next. Nah, ini drop. Drop ini biasanya ada di bendungan ya, untuk ngecek seberapa deras air yang ada dalam bendungan, tekanan ada di dalam. Nah, jadi drop itu juga diarahkan di satu titik ya, bukan satu titik sih, satu jalur ya gitu. Jadi bisa dicek berapa aliran fluidanya. Tunnel yang tertutup seperti yang tadi saya bilang mungkin terdapat di bawah jalanan ya. Kalau di luar negeri itu di bawah-bawah, sering nonton film barat gitu ya, di bawahnya itu ada tunnel sewer kayak itulah. Di bawahnya itu seperti itu. Nah, itu adalah tunnel. Tapi dia termasuk aliran cahaya terbuka, open channel, bukan closed channel ya. Closed channel hanya dalam pipa. Lalu culvert itu yang ada di bawah jembatan. Ya, contoh di sini ya potongan aja seperti itu ya. Itu yang ada di bawah jembatan. Ya. Oke, coba next selanjutnya. Nah, jadi ini ada persamaan. Tapi kayaknya ini tertumpuk deh. Sebentar. Oke, ada persamaan Bengulet cutter di sini, kayaknya mungkin ini karena dilihat dari HP dia ketumpuk di situ ya, mungkin bisa dilihat dari laptop gitu bahwa itu ada persamaan seperti itu ya. Jadi tinggal dimasukkan aja untuk nilai-nilainya. M itu kedalaman saluran air, I atau sin theta itu sudut aliran saluran air. Oke, next. Dan N koefisien ya. Nah, N ini yang sebenarnya dicari di sini N-nya ya. Sama seperti yang kayak kemarin di aliran dalam pipa itu ada kekasaran pipa kan, kasaran mutlak. Nah, kayak seperti ini ya. Jadi kalau misalnya yang paling atas tuh smoothly safe wooden board or smooth cement coated ya. Jadi bahasa Indonesianya itu papan yang sudah dihaluskan atau semen yang coated itu apa ya? Saya lupa. Nah, semen yang sudah dihaluskan juga. Nah, itu
kekasarannya adalah 0,01 sampai 0,013, 0,10, 0,010 lah sampai 0,013. Semakin besar ke bawah itu, yang paling bawah ya, bending river with large stones and wild grass. Bending river, sungai yang berbelok-belok dengan batu-batuan yang besar dan rumput-rumput liar. Nah, itu kan sangat-sangat menghambat laju aliran dari fluida kan, dan juga tekanan kan. Nah, itu nilai N-nya lebih tinggi daripada yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi, semakin ke bawah, itu nilainya akan semakin besar, dan wall surface condition atau kondisi permukaan dari saluran air terbuka tersebut semakin abstrak, kalau saya bilang ya, dalam tanda kutip semakin abstrak, semakin banyak halangan-halangan di situ yang membuat aliran air terbuka tersebut tidak menentu, dan yang jelas kecepatan dan tekanannya akan berkurang. Ya, seperti itu. Oke, next. Nah, ini untuk bentuk saluran air terbukanya. Kalau misalnya dia bentuknya seperti apa nih? Kalau kanal tadi kan circular, bulat tuh. Nah, itu rumusnya 1/8. Ini untuk yang A. Oke, kembali ke persamaan Ganglet Cutter tadi. Nah, nilai A itu tuh dimasukkan di Q. Q sama dengan A dikalikan V. Sedangkan V sama dengan C dikalikan M dikalikan I. C-nya apa? C-nya yang panjang ini 23 plus 1 per N bla 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 bla. I-nya apa? I-nya adalah sudut. Ya, jadi kembali lagi ke persamaan ini. Oke, next, lanjut. Yang tadi, yang bentuk-bentuk. Nah, ini ada juga yang terbuka, rektangular, ada trapezoidal, triangular, circular, dan parabolik. Jadi macam-macam. Ya, tergantung fungsi dan kegunaannya. Mungkin juga dilihat dari sisi apa ya namanya ya, geografisnya seperti apa gitu. Oke, next. Ya, udah. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan terkait hal ini. Silakan. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, silakan ada yang mau bertanya. Oke, kalau memang tidak ada, silahkan ditutup untuk materinya. Silahkan dari perwakilan dari kelompok 6 untuk menutup. Yaitu mungkin hanya presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.